Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyanti, saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin mempresentasikan tentang mata pelajaran biologi, yaitu daur air. Materi pada presentasi saat ini adalah penjelasan proses daur air, proses terjadinya daur air, faktor-faktor yang mempengaruhi daur air, penjelasan perbedaan intensitas hujan, dan terakhir kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus daur air. Penjelasan proses daur air yaitu ketika air laut atau evaporasi atau tumbuhan atau transpirasi terkena panas matahari akan terjadi penguapan. Proses itu kemudian membentuk awan. Setelah itu awan ditiup oleh angin hingga berkumpul di atmosfer. Semakin naik ke atas, suhu awan semakin dingin. Awan yang suhunya dingin ini berkondensasi menjadi titik air. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada saat suhu udara di bawah titik embun. Selanjutnya, akibat serangkaian proses tadi, air hujan turun ke bumi atau presipitasi dan meresap ke dalam tanah atau yang disebut juga infiltrasi. Rangkaian proses itu terjadi secara berulang dan menjadi siklus teratur. Siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dan atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Artinya air yang ada di bumi menguap jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya. Proses terjadi daur air ada infiltrasi, presipitasi, kondensasi, transpirasi, dan evaporasi. Satu, evaporasi. Proses di mana air yang ada di laut, rawa sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Kedua, transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Tiga, kondensasi. Proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga dan mengumpal sebagai awan. 4. Presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Kelima, infiltrasi. Singkatnya adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Infiltrasi jadi salah satu faktor dalam siklus hidrologi yang memainkan peran penting dalam mendistribusikan air hujan sehingga sangat berpengaruh terhadap limpasan permukaan banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daur air, ada cahaya matahari, suhu udara, arah angina, dan kelembapan udara. Penjelasan perbedaan intensitas hujan. Pada daerah gurun pasir hujan sangat jarang terjadi sehingga jumlah air sedikit. Hal ini terjadi karena resapan yang diterima pada daerah tersebut sedikit dan iklim cenderung panas. Adapun di daerah hujan tropis hujan dapat berlangsung sepanjang tahun, maka banyak air yang diserap. Daur air merupakan proses yang terus-menerus terjadi
setelah ada lautan di bumi. Jika manusia senantiasa menjadi keseimbangan dalam alam, maka air tidak akan pernah habis karena kelangsungan daur air juga terkait dengan iklim. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus daur air, merusak alam, pembangunan yang berlebihan, dan boros air. Merusak alam. Manusia seringkali merasa berkuasa terhadap alam sehingga mengeksploitasikan dengan semena-mena. Misalnya, penebangan hutan berlangsung terus-menerus dan berdampak buruk terhadap kelangsungan daur air karena area resapan air yang berkurang. Selain itu, pencemaran air sungai atau laut yang tercemar akan berdampak buruk bagi siklus air. Pencemaran udara juga dapat berdampak pada daur air hujan yang turun ke bumi dan meresap ke tanah dan mengandung asam dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Efek hujan asam dipengaruhi oleh gas-gas di atmosfer. Gas-gas lain yang menjadi polutan juga dapat menghambat proses evaporasi atau penguapan pada daur air. Pembangunan yang berlebihan. Banyaknya bangunan dan jalanan beraspal menyebabkan berkurangnya area resapan air yang dapat mengganggu kelangsungan daur air. Maka itu perlu ada usaha-usaha untuk menyeimbangkan daur air. Contohnya, pembuatan bak resapan air, waduk, bendungan, saluran air, dan wilayah resapan air yang ditumbuhi pepohonan. Boros air. Kebiasaan menghemat air adalah sikap yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan alam dari hal kecil. Beberapa cara penghemat air antara lain menutup keran dengan rapat setelah selesai menggunakan, menjadi dan mencuci pakaian dengan air secukupnya, juga menampung air hujan untuk mencuci baju, menyiram tanaman, dan lainnya. Maka dari itu penting untuk diingat bahwa kita harus menggunakan air seperlunya. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.